Selamat datang di Desa Gelempang Pasir, salah satu desa yang terletak di Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Desa ini memiliki keindahan alam, kekayaan budaya, serta potensi ekonomi yang menjadikannya unik dan menarik untuk dikunjungi. Desa ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga rumah bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam, menjaga tradisi, dan menumbuhkan harapan bersama. Desa Gelempang Pasir terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Gelempang Pasir, Dusun Cirungkung, Dusun Wulahan Kulon, dan Dusun Jati Kandang. Setiap dusun memiliki ciri khas tersendiri yang saling melengkapi, sehingga membentuk kehidupan masyarakat desa yang harmonis dan penuh kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Margana, Kades Desa Gelempang Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Saya menjabat menjadi Kades yaitu di tahun 2019, bulan April, tanggalnya 30. Itu saya terlantik menjadi kepala desa. Sampai detik ini alhamdulillah saya memimpin desa ini, saya nilai ya juga, saya rasa juga kondusif. Dan juga mungkin ada visi misi saya yang saya tekankan, yaitu untuk pembangunan infrastruktur waktu itu sampai detik ini memang pembangunan infrastruktur atau mungkin pemberdayaan manusia, SDM-nya juga. Nah itu kalau untuk infrastruktur sampai saat ini alhamdulillah sudah mencapai 75%, karena di sini desa Gelempang Pasir itu sangat luas. Namun mengaji hal itu untuk memperbaiki sumber daya manusianya, kita harus nanti saya tekankan untuk pemberdayaan manusianya, mungkin dari UMKM, mungkin pendidikan. Di sini juga ada pendidikan seperti paket C, paket A, B, itu ada. Alhamdulillah itu bisa mengurangi warga yang tadinya tidak lulus sekolah, baik di tingkat SLTP, tingkat sekolah dasar maupun di tingkat SLTA. Nah kemudian terkait dengan mungkin luas desa, mungkin jumlah penduduk, untuk di tahun ini saya sampaikan itu jumlah jiwa itu sampai 10.057 jiwa itu. Nah kalau luas desa tentu tidak berubah. Luas desa itu di sini mencapai 7.005 hektar kurang lebih. Itu tanah kering dan juga tanah basah. Cuma di sini luas daratan keringnya daripada lahan pertanian. Memang ada lahan pertanian yang luas tapi bukan milik desa, tapi milik tanah angkatan darat, yaitu yang disebut tanah AD. Itu kurang lebih luasnya kemarin didata itu 318 hektar. Namun untuk di tahun ini akan dipergunakan oleh TNI sendiri, yaitu terkait dengan program pemerintahan pusat, bahkan itu program presiden itu dijadikan batalion ketahanan pangan. Nah sampai situlah Pak Kades menjabat dari tahun 2019 sampai di tahun 2025 ini. Tidak banyak yang saya ceritakan, tapi pencapaian sudah saya sesuai dengan data. Saya tidak hanya bicara lisan, tapi itu sesuai dengan data. Dan juga untuk meningkatkan pelayanan
Ya, saya juga membangun kantor, melengkapi fasilitas sarana dan prasarana, itu komputer di setiap pelayanan itu ada. Itu memang suatu visi misi saya menjadi kepala desa agar bisa mempercepat pelayanan, memperbaiki pelayanan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga saya, terutama ya warga masyarakat desa Klempang Pasir. Dari kami ini desa Klempang Pasir itu terdiri dari 4 kadus. Kadus yang pertama atau kadus 1 itu kadus desa Klempang Pasir. Yang kedua itu atau kadus 2 itu kadus Dirungkung. Kadus yang ketiga itu Ulan Kulon, dan kadus yang keempat itu namanya kadus Jarganda. Nah, di sini satu desa itu beberapa RT, itu ada jumlah 41 RT, 8 RW, namun di setiap kadusnya tidak sama. Ada yang di kadus 1 itu ada 14 RT, kalau di kadus 2 10 RT, kadus 3 itu 12 RT, kalau di kadus 4 itu 5 RT. Nah, maka banyaknya RT tidak sama. Dan juga di sini dari penduduknya yaitu ada pegawai negeri sipil, mungkin ada TNI, dan juga ada Polri, dan juga banyak wira swasta. Nah, dari potensi desa sini yang mau dikembangkan, memang di sini ada yaitu wisata religi yang disebut atau mungkin sudah terkenal ya, itu Gunung Srandil. Namun keterbatasan desa untuk mengembangkan itu memang sampai saat ini ada bukan kendala, tapi ya mungkin belum ada kesepakatan antara TNI dan pemerintahan desa. Karena apa? Wilayah Gunung Srandil secara kepemilikan status itu milik Tanah Angkatan Darat. Namun letaknya di desa Klempang Pasir. Bahkan mungkin punya pantai dan segala macam, gitu. Nah, itu pantai juga statusnya milik Tanah Angkatan Darat. Maka untuk mengembangkan itu desa itu ya ada batasan, tidak bisa leluasa. Itu kelemahan desa Klempang Pasir seperti itu. Rata-rata desa yang di pinggir pantai yang tanahnya milik Tanah Angkatan Darat. Dan juga kalau untuk pertanian, maka saya mempunyai cita-cita untuk mengembangkan wisata desa, tapi yang tanahnya juga milik desa. Karena di sini masih luas, mungkin saya juga sudah mempersiapkan waktu itu koordinasi dengan PUPR dan juga PSDA terkait izin atau aturan-aturan baik itu di wilayah desa yang bertepi di jalan kabupaten, itu ada aturannya sendiri-sendiri. Itu mau dijadikan tanah kering itu ada aturannya, dan juga ukurannya pun juga sudah sesuai dengan aturan yang ada. Itu sedikit cerita dari keberadaan desa Klempang Pasir, potensi apa yang harus dikembangkan, terutama kalau saya mengembangkan untuk sumber daya manusianya, terutama ya mungkin karena di sini sekarang sudah ada Koperasi Merah Putih. Saya menggalakkan nanti Koperasi Merah Putih itu menjadi penunjang untuk meningkatkan perekonomian desa. Salah satunya ya nanti mungkin ada usaha kuliner, UMKM dan yang lain-lain. Itu seperti itu. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Ada pula yang berprofesi sebagai pegawai negeri maupun karyawan swasta. Namun, yang menjadi ciri khas desa Klempang Pasir adalah aktivitas penderes nira kelapa. Setiap hari, para penderes memanjat pohon kelapa, mengumpulkan nira, dan mengolahnya secara tradisional menjadi gula Jawa merah. Dari proses sederhana inilah terlahir salah satu produk unggulan desa yang bukan hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga menjaga warisan turun-temurun. Inilah wujud nyata semangat masyarakat untuk mandiri dan terus mengembangkan potensi lokal yang ada. Selain potensi ekonominya,
Desa Gelempang Pasir juga menyimpan destinasi wisata yang menarik. Yang pertama adalah petilasan Gunung Serandil, sebuah tempat religi yang sering dikunjungi peziarah dari berbagai daerah, sehingga menjadikan desa ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata religi di Kabupaten Cilacap. Tak jauh dari sana, terdapat pula Pantai Serandil, pantai indah dengan suasana khas pesisir selatan yang menjadi daya tarik wisata alam. Perpaduan antara wisata religi dan wisata alam menjadikan Desa Gelempang Pasir sebagai desa yang lengkap, baik dari sisi spiritual maupun keindahan panoramanya. Inilah sekilas gambaran tentang Desa Gelempang Pasir, sebuah desa dengan keindahan alam, potensi ekonomi, serta kekayaan budaya yang terus dijaga. Dari kerja keras masyarakat, dari alam yang melimpah, Desa Gelempang Pasir melangkah menuju desa yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.